Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar Radio Darussalihin 107.8 FM yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang sekarang sedang menonton live kami, baik yang dari YouTube channel Rumaisa TV dan yang dari Facebook, Instagram, serta yang mendengar kami dari Radio DS streaming 107.8 FM. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang pagi penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan. Di antara nikmat-nikmat yang ada, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, diberikan kesempatan dan juga diberikan nikmat besar pula, yaitu kita bisa melanjutkan belajar kita, menuntut ilmu yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tentunya senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, kita diperjumpakan pada pagi hari ini walaupun hanya lewat kajian online, namun semoga tetap istiqomah untuk senantiasa mendengarkan kajian setiap saat agar langkah kita dalam kehidupan didasari dengan ilmu. Dan kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini yaitu bersama guru kita yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar terkait dengan harta haram muamalat kontemporer karya Ustadz Irwandi Tarmizi dengan tema langkah memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkahnya? Tentunya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan seperti biasa, para pendengar dan para pemirsa, di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, bisa menghubungi nomor interaktif kami, yaitu di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor interaktif kami, yaitu di nomor 0812 281 85131. Dan tidak usah lama lagi, mari kita segera simak kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Simak baik-baik, catat poin pentingnya agar ketika kita lupa bisa merojaah ilmu tersebut. Kami dari studio mengucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita sekalian. Seperti biasa di sesi pagi kita melanjutkan materi secara bergantian tema zakat dan fikih muamalat. Nantinya dengan tema zakat ini, dengan tema fikih muamalat pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang korupsi. Ustadz Irwandi di dalam bukunya melanjutkan dengan pembahasan setelah korupsi itu langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Sebelumnya beliau jelaskan tentang apa itu korupsi dan lebih dekat dengan makna ghulul dalam tinjauan syariat. Terus bentuk-bentuknya beliau sebutkan beberapa kemarin. Dan sekarang langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Baik, silakan bisa dilihat. Langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Indonesia adalah negara dengan penduduk penganut Islam terbesar di dunia dan pada saat yang sama juga termasuk negara dengan tingkat korupsi terbesar. Suka tidak suka, ini merupakan indikasi bahwa pelaku korupsi tersebut mayoritasnya adalah beragama Islam. Namun, apakah ada hubungan antara tindakan kejahatan korupsi tersebut dengan ajaran Islam yang luhur dan menjunjung tinggi budi pekerti? Lihat, Indonesia adalah negara yang penduduknya penganut Islam.
namun termasuk negara yang tingkat korupsinya terbesar. Suka tidak suka, ini merupakan indikasi bahwa pelaku korupsi tersebut mayoritasnya juga beragama Islam. Namun, apakah ada hubungan antara tindakan kejahatan korupsi tersebut dengan ajaran Islam yang luhur dan menjunjung tinggi budi pekerti? Ya, lanjut. Tentu tidak, karena dari dalil-dalil mengharamkan korupsi, sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat menghujat tindakan dan pelaku korupsi dalam bentuk sekecil apapun juga. Nah, sekecil apapun juga, syariat kita itu celak di situ ya. Terus, Sekalipun hanya sebesar jarum atau seharga tali terompah. Dan juga sejarah telah membuktikan bahwa pada masa Islam berjaya dan dipraktikkan pada seluruh lini kehidupan, pada saat itu korupsi bisa diletakkan seminimal mungkin. Pegawai yang bebas korupsi juga diperankan semua lapisan umat, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu khalifah. Dulu ini sejarah telah membuktikan bahwa pada masa Islam berjaya dan dipraktikkan pada seluruh lini kehidupan, korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. Ini sejak dulu ya. Jadi beliau nanti di sini bandingkan, kan Indonesia mayoritas Islam, korupsi di Indonesia juga begitu besar. Berarti tadi para koruptor juga orang Islam di sini. Ya, orang Islam. Dan kalau kita lihat, sekarang kita bandingkan dengan sejarah saat kekhalifahan dulu ada ya. Di masa kekhalifahan, masalah korupsi itu ditekan seminimal mungkin. Nah, terus lanjut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah, penakluk dua imperium besar di masanya, Romawi dan Persia, memakai pakaian yang bertambal. Nah, Umar bin Khattab saja memakai pakaian yang bertambal. Ya. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab pada masa khilafahnya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya." Lihat sini, jubah Umar saja bertambal. Padahal dia itu khalifah besar ya, yang telah menaklukkan Romawi dan Persia. Ya, jubah Umar itu bertambal padahal telah menaklukkan, beliau itu tokoh besar yang menaklukkan Romawi dan Persia. Ya, terus. Mungkinkah khalifah penghancur dua negara adidaya di masanya tidak malu memakai jubah bertambal akan melakukan korupsi? Ibnu Zanjuwai wafat pada tahun 247 Hijriah meriwayatkan dalam bukunya Al-Amwal, ia berkata, Umar bin Khattab memiliki seekor unta. Budaknya memerah susu unta setiap hari untuknya. Suatu ketika, budak membawa susu unta ke hadapan Umar. Umar berfirasat lain dan dia bertanya kepada budaknya, "Susu unta dari mana ini?" Budaknya menjawab, "Seekor unta milik negara, Baitul Mal, yang telah kehilangan anaknya. Maka saya perah susunya agar tidak kering dan ini harta Allah." Umar berkata, "Celakalah engkau beri aku minuman dari neraka." Bagi seorang pemimpin yang adil seperti Umar, penampilan bukanlah ukuran. Ibnul Asakir meriwayatkan dari Tariq bin Syihab bahwa saat Umar datang ke salah satu daerah kekuasaannya, negeri Syam, ia disambut gubernur Syam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, para tokoh dan rakyat di pintu gerbang kota Damaskus. Ia turun dari tunggangannya menuntun sendiri untanya, serta mengepit kedua sepatunya di ketiaknya untuk menyeberangi sungai kecil. Pemandangan ini disaksikan oleh halayak ramai. Maka Abu Ubaidah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau disambut oleh para tokoh dan pembesar Syam dan melakukan hal ini?" Umar marah seraya membentak, "Wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya engkau dahulu adalah bangsa yang hina, rendah dan miskin. Kemudian Allah muliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari ketinggian martabat dengan selain Islam, niscaya Allah akan rendahkan derajat kalian." Ini juga cerita tentang Umar nih ya. Tadi mau dikasih unta saja, susu unta dari unta yang milik negara, dia menolak gitu. Lantas di sini ketika ketemu dengan gubernur Syam Abu Ubaidah, turun dari tunggangan, nuntun sendiri ke untanya,
mengepit sendiri kedua sepatunya di ketiaknya, terus menyeberangi sungai. Ini seorang pemimpin besar di masa itu. Terus, orang dengan kepribadian yang bersih seperti Umar mustahil kiranya akan melakukan tindak korupsi, dan mustahil kiranya akan membiarkan bawahan dan orang-orang terdekatnya mengambil keuntungan dari harta negara, sekalipun hukum memanfaatkan harta negara tersebut tidak sampai haram. nah kemarin kan sudah kita sebutkan kalau dia sebagai pemimpin saja masih boleh dia memanfaatkan harta negara tadi. Ya, kemarin ada hadis, barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah dia mengambil pembantu dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak memiliki rumah, hendaklah dia membeli rumah dengan biaya tanggungan negara. Ini tidak termasuk gulul di sini. Nah, terus. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah, anak Umar bin Khattab, ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah menemui Abu Musa al-Ash'ari, gubernur kota. Nah, Abu Musa al-Ash'ari itu jadi gubernur. Terus Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Seraya berkata, uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua. Lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada khalifah uang negara dan labanya milik kalian. Dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang juga anak khalifah menyetujuinya. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari gubernur Basrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Umar bertanya kepada kedua anaknya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Mereka menjawab, tidak. Umar berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya ke Baitul Mal, kas negara. Abdullah diam, tidak menjawab. Adapun Ubaidillah memberanikan diri berujar, wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau lakukan itu. Karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, wahai Amirul Mukminin, buat jadi mudharabah. buat jadi mudharabah bagi hasil ya. Jadi dipakai kas negara tadi untuk modal, kemudian bagi hasil. Terus Umar menyetujuinya. Maka modal dan setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal. Dan setengah laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. lihat ya, setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal. Dan setengah laba lagi dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. Terus Ibnu Hajar berkata, sanad asar ini sahih. Kebersihan jiwa pemimpin seperti Umar dari korupsi pasti akan membias kepada kebersihan jiwa aparatnya. Baihaqi meriwayatkan bahwa tatkala Imperium Kisra di Irak ditaklukkan oleh umat Islam, harta rampasan perang dari imperium besar kala itu dibawa ke kota Madinah, pusat khilafah. Penanggung jawab Baitul Mal berkata, biar saya yang membawanya ke Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab berkata, demi Tuhan pemilik Ka'bah, harta ini tidak akan disimpan di bawah atap, dan saya yang akan membagi-bagikannya langsung. Terus Lalu beliau menitahkan agar harta tersebut dibawa ke Masjid Nabawi, lalu ditutup dan dijaga oleh beberapa prajurit yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansor. Di pagi hari, Umar mengajak Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdurrahman bin Auf ikut menyaksikan harta rampasan tersebut. Kain penutup dibuka dan kelihatan harta gemerlap yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, berupa emas, intan, berlian, zamrud, dan permata yang berkilauan. Syah dan Umar menangis. Salah seorang berkata, hari ini bukanlah hari kesedihan, hari ini hari penuh syukur dan kegembiraan. Umar berkata, demi Allah, saya menangis karena khawatir ini pertanda buruk, karena tidaklah harta sebanyak ini dimiliki suatu kaum, melainkan mereka saling bermusuhan. Lalu Umar menghadap kiblat, menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan harta ini sebagai cara untuk menarik kami ke lembah kebinasaan. Sesungguhnya aku mendengar firman-Mu,
Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nah, lihat. Khalifah Umar bin Khattab berkata, demi Tuhan pemilik Ka'bah, harta ini tidak akan disimpan di bawah atap dan saya yang akan membagi-bagikannya langsung. Lalu beliau menitahkan agar harta tersebut dibawa ke Masjid Nabawi. Lalu ditutup dan dijaga oleh beberapa prajurit yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, di pagi hari Umar mengajak Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdurrahman bin Auf ikut menyaksikan harta rampasan tersebut. Kain penutup dibuka dan kelihatan harta gemerlap. Lihat ya, yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, berupa emas, intan, berlian, zamrud, dan permata yang berkilauan. Setelah seorang berkata, hari ini bukanlah hari kesedihan, hari ini penuh syukur dan kegembiraan. Umar berkata, demi Allah saya menangis karena khawatir ini pertanda buruk. Karena tidaklah harta sebanyak ini dimiliki suatu kaum, melainkan mereka akan saling bermusuhan. Ya memang benar, kata Umar ketika dapat seperti ini, ya kenyataannya seperti itu. Kalau ada yang dapat harta banyak kayak begini bermusuhan. Contoh saja, kita dapat lihat dalam pembagian waris. Coba lihat saja kalau warisnya itu banyak. Itu bukan jadi malah bersyukur, tetapi orang-orang ketika itu malah saling bermusuhan. Ya, saudara-saudara saling bermusuhan, yang tadi dapat waris itu saling bermusuhan, ada yang sampai membunuh, ada. Ya, itulah yang membuat Umar itu sedih. Maka Umar ketika itu berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan harta ini sebagai cara untuk menarik kami ke lembah kebinasaan. Sesungguhnya aku mendengar firman-Mu, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kemudian Umar berkata, di mana Suraqah bin Ju'shum? Lalu Suraqah datang dan Umar memberikan 2 gelang raja Persia kepadanya untuk dipakai. Ia memakainya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencabut kedua gelang itu dari Raja Persia Kisra bin Hurmuz dan dipakai oleh Suraqah bin Ju'shum, seorang Arab Badui dari suku Mudlaj. ya terus. Lalu Umar mengamat-ngamati, membolak-balik tumpukan harta-harta di hadapannya seraya berkata, Innalladzi adda hadza la aminun. prajurit yang menyerahkan rampasan perang sebanyak ini sungguh merupakan orang yang dapat dipercaya. Nah, coba kita lihat ya. Kemudian Umar tadi berkata, di mana Suraqah bin Ju'shum? Lalu Suraqah datang dan Umar memberikan 2 gelang raja Persia kepadanya untuk dipakai. Ia memakainya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencabut kedua gelang itu dari Raja Persia Kisra bin Hurmuz dan dipakai oleh Suraqah bin Ju'shum, seorang Arab Badui. Nah, jadi apa yang dimiliki oleh raja tadi dipakai oleh seorang Arab Badui. Lalu Umar mengamat-ngamati, membolak-balikkan tumpukan harta-harta di hadapannya seraya berkata, prajurit yang menyerahkan rampasan perang sebanyak ini sungguh merupakan orang yang dapat dipercaya. Jadi mereka tidak korupsi tadi, bisa jadi kan ada harta yang mereka sukai. Namun mereka kembalikan semua kepada Umar supaya dibagi nanti sebagai ghanimah harta rampasan perang. Terus seorang prajurit berkata, anta aminullah wa hum yu'adduna ilaik ma addaita ilallah fa iza rata'ta rata'u. Baca. Engkau adalah orang yang dipercaya Allah sebagai khalifah. Tentulah para prajurit Anda akan amanah menyerahkan harta rampasan perang selama Anda amanah menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, jika engkau berkhianat, pasti mereka berkhianat juga. Nah, jika pemimpinnya amanah, maka rakyatnya juga demikian, prajuritnya juga demikian. Namun jika pemimpinnya itu berkhianat, pasti juga ya yang di bawahnya berkhianat pula. Lanjut. Umar menimpali, ucapanmu benar. Lalu Umar membagi-bagikan seluruh harta tersebut kepada kaum muslimin. Kejujuran aparatur negara bukan saja pada masa sahabat, bahkan juga pada masa tabi'in. Nah, jadi cerita pada masa sahabat ya Umar ya. Terus Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 99 Hijriah hingga ia wafat pada tahun 101 Hijriah, ia memimpin 2/3 belahan dunia pada waktu itu. Pada suatu musim dingin, seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudu. Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya di mana air wudu itu dipanaskan.
Budaknya menjawab, "Aku memanaskannya di atas tungku dapur umum milik Baitul Mal." Nah, ini Umar bin Abdul Aziz ya, di masanya dulu ya. Pada suatu musim dingin, seorang budak itu memakan air panas untuk air berwudu. Nah, dipanaskan pakai dapur umum milik Baitul Mal. Lalu, Seketika Umar memerintahkan Muzahim, orang kepercayaannya, untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur umum selama ini terpakai untuk memanaskan air wudunya. Lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Gubernur Yordan mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima, Khalifah bertanya, "Pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Yordan?" Kurir menjawab, "Kendaraan kuda pos milik negara." ini kuda posnya milik negara. Ya, terus? Umar berkata, "Pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal." Nah, sampai segitunya mereka kembalikan lagi kepada Baitul Mal. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Lalu, kurir itu menjualnya di pasar dan dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan, kerabat Khalifah. Lalu ia menghadiahkannya kepada Khalifah. Saat melihat 2 keranjang kurma itu, Umar yakin bahwa kurma itu adalah hadiah dari Gubernur Yordan tadi. Ia pun memakan 1 keranjang bersama hadirin yang berada di majelisnya dan 1 keranjang lagi dikirim ke istrinya. Lalu ia mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan menyerahkannya ke Baitul Mal. terus? Kejujuran aparatur negara Islam di masa keemasannya tentu lahir melalui proses sedemikian rupa. Berikut ini langkah-langkah Islam menciptakan aparatur negara yang bersih, bebas dari tindak korupsi dan hal lainnya yang merugikan negara. Nah, sekarang kalau kita sudah ketahui bagaimana langkah-langkahnya dalam syariat Islam untuk mencegah untuk memberantas korupsi, dilihat sih dari keadaan Umar dan Umar bin Abdul Aziz, tentu saja mereka punya akidah yang lurus sehingga dibangun dengan akhlak yang amanah dan tidak berkhianat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Islam juga punya cara untuk mencegahnya. Dibaca. Seorang aparat negara yang korup bukan terlahir begitu saja, akan tetapi ia muncul melalui sebuah proses. Proses yang paling menentukan dalam menciptakan pegawai yang tidak jujur, pengkhianat, dan kotor adalah fase pemilihan dan penerimaan pegawai. Maka Islam... Nah, ini pada saat ini dimulai ya pencegahannya ini dari saat memilih dan menerima. Lanjut. Maka Islam mensyaratkan 2 hal yang penting dimiliki oleh seorang calon orang upahan termasuk aparat negara agar dapat mengemban tugas bagaimana mestinya. Persyaratannya yaitu jujur, dapat dipercaya, serta cakap bekerja. Lihat ya, dapat dipercaya serta cakap bekerja. Jadi dia dapat dipercaya, ya, al-amin, terus cakap bekerja. Al-qawi, cakap bekerja itu kuat. Ya, memang dia orang yang kompeten dalam hal itu. Di samping dia juga harus amanat. 2 ini harus ada, karena kalau salah satunya saja maka orang itu akan keliru dalam kerja. Dia cakap bekerja namun tidak amanah, dia korupsi nanti. Dia amanah saja namun tidak cakap bekerja, pekerjaan nggak beres. Nah, coba kita lihat ayatnya di sini, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Nah, ini tentang kisah Nabi Musa yang dipekerjakan oleh dapat upah dari, ya, ini kisah orang soleh di masa silam dari kaum Madian. Ya, ini Nabi Shu'aib atau Nabi Soleh di sini. Ini punya anak gadis kemudian minta supaya Nabi Musa itu dipekerjakan saat itu. Terus salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Orang yang qawi, orang yang amin. Terus ayat ini mengisahkan proses pengangkatan Nabi Musa alaihissalam sebagai orang upahan untuk mengembalakan kambing seorang laki-laki yang soleh dari kaum Madian. Nah, sini Ustaz Rumani cuma sebut orang soleh saja. Padahal nanti ada kisahnya ini seorang nabi. Terus salah seorang anak gadis dari laki-laki soleh tersebut menyatakan bahwa Musa alaihissalam memiliki 2 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, yaitu dapat dipercaya dan cakap bekerja. Yaitu dapat dipercaya dan cakap bekerja. Terus ketika laki-laki soleh tersebut menanyakan kepada anaknya dari mana ia tahu tentang 2 sifat tersebut, anak gadisnya menjawab
bahwa Musa alaihissalam mampu mengangkat sendirian penutup sumur minuman ternak para pengembala yang biasanya diangkat oleh beberapa orang laki-laki. Dan ia dapat dipercaya karena saat anak gadis itu berjalan di depan Nabi Musa alaihissalam menuju rumah laki-laki soleh tersebut, lekukan tubuh gadis itu terlihat jelas akibat tiupan angin kencang yang merupakan kain pakaian gadis ke kulitnya. Maka Musa alaihissalam meminta untuk berjalan di depan dan anak gadis itu di belakang sambil memberi isyarat arah menuju rumahnya. Kalau saja Musa alaihissalam dapat dipercaya berjalan bersama anak gadis, apatah lagi sekedar mengembalakan kambing. Terus jika kayak gitu saya dapat dipercaya, apalagi dalam hal menggembalakan kambing. Dua kriteria ini tidak boleh dipisah satu dengan lainnya. Pegawai yang jujur namun tidak cakap bekerja juga tidak disarankan untuk diangkat. Ada juga pegawai yang jujur namun tidak cakap bekerja, tidak disarankan. Terus diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan minta untuk diangkat menjadi salah seorang gubernur. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas pundak Abu Dzar seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah, tidak cakap mengurus pemerintahan daerah, dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah, dan nanti di hari kiamat menjadi sumber kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang menerima jabatan ini dan ia layak mengembannya serta menunaikan amanah." Hadis riwayat Muslim. ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanatun. Sini Nabi SAW ingatkan Abu Dzar, engkau itu lemah, sesungguhnya ini amanat. Nanti pada hari kiamat itu jadi khizyun wa nadamah. Itu nantinya akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Jadi amanat jangan diminta-minta kalau kita tidak mampu mengikulnya. Man akhadhaha bihaqqiha wa addallazi alaihi fiha. Kecuali orang yang menerima, illa man akhadhaha bihaqqiha wa addallazi alaihi fiha. Kecuali orang yang menerima jabatan ini dan ia layak mengembannya serta menunaikan amanah. Terus Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak meragukan kejujuran Abu Dzar. Akan tetapi beliau tahu kemampuan Abu Dzar dalam kepemimpinan sangat minim. Jika beliau tetap mengangkatnya, maka dikhawatirkan Abu Dzar tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan demikian, jabatan akan menjadi beban bagi Abu Dzar yang akan menyebabkan penyesalan di akhirat kelak. ya, terus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengangkat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma menjadi gubernur kota Kufah. Lalu Umar memberhentikannya karena Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu bersaksi bahwa Ammar tidak cakap memimpin pemerintahan kota Kufah. Padahal kejujuran Ammar tidak mungkin diragukan oleh Umar, karena Umar tahu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan surga untuk Ammar saat dahulu ia disiksa oleh tuannya seorang kafir akibat keistiqomahannya memeluk Islam. Ya, terus Pembahasan tentang kriteria pertama yang harus dimiliki oleh seorang calon aparat perlu diuraikan panjang lebar. Akan tetapi, karena pembahasan ini mengenai konsep Islam memberantas korupsi, maka akan dititik beratkan pada sifat yang kedua, yaitu jujur, amanah, dan dapat dipercaya. ya, adapun tentang seorang calon aparat itu kriteria pertama ya tadi ya, cakap bekerja tadi ya. Itu nanti ada pembahasan sendiri, namun kaitannya dengan korupsi ini pada jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Baik, ini dulu bahasan kita. Saya berikan waktu untuk tanya jawab. Baiklah para pendengar atau para pemirsa yang ingin telepon interaktif langsung, bisa menghubungi langsung nomor 0812 281 851 31. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dari WhatsApp. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita simpulkan tadi berarti pegawai yang dituntut di sini yang al-qawi al-amin. Nanti penjelasannya insyaallah akan kita kaji di kesempatan selanjutnya tentang pegawai yang jujur, terus zuhud, dan seterusnya. Baik, bisa baca lewat WA dan sekali lagi dibuka untuk tanya jawab. Bisa tanya di luar tema juga di 0812 281 85131. Monggo bisa dibaca dulu lewat WA. Ustadz, Ana bekerja sebagai dosen di PT dan mendapat bantuan penelitian dari pemerintah untuk riset. Iya. Jika dana penelitian terdapat sisa pada pelaksanaannya sementara tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke pemerintah, bagaimana seharusnya yang Ana lakukan, Ustadz? Berarti harta itu dicuci, dibersihkan, tidak dimanfaatkan. Karena
Ya, bukan haknya di situ untuk manfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan pribadi, disalurkan ke kepentingan sosial. Monggo bisa telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Fadil dari Makassar. Ya. Mau bertanya. Ya, silakan Fadl. Ya, baik. Gini Ustaz, anak kan kerja di rumah sakit. Ya. Nah, nggak punya ruang untuk sholat di ruang kerja anak. Jadi anak pergi ke masjid. Tapi masjidnya tutup. Jadi kami semua itu yang jamaah biasa yang datang sholat di teras. Ya. Tetapi jamaah ikhwah di sebelah kiri biasa sama jamaah akhwat di sebelah kanan. Gimana itu ya Ustaz? Hukumnya apakah bisa dalam kondisi begitu sholat? Sejajar atau tidak? Ya, Sejajar atau ini yang putri di belakang? nggak berjamaah Ustaz, sholat sendiri, tapi kami di sebelah kiri, akhwat di sebelah kanan. Baiknya ini laki-laki kerjakan sholat duluan, terus habis itu putri, tidak barengan. Nggak barengan Ustaz, hanya ikhwah sholat sendiri, Iya. sama akhwat juga sholat sendiri. Jadi maksudnya laki-laki sholat duluan, habis itu perempuan sholat sendiri lagi, tidak satu waktu. Enggak, ada biasa berdatangan bersama Ustaz, sholat, hanya nggak berjamaah Ustaz. Iya, maksud saya. Jadi nanti kalaulah perempuan sholat duluan, laki-laki tidak usah ikut. Jadi biar tidak campur baur di situ. Walaupun memang agak jauh jaraknya ya Ustaz. Walaupun ikhwah di sebelah kiri, akhwat di sebelah kanan. Kalau agak jauh ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya masjidnya kecil, ya sholatnya ini tidak berbarengan satu waktu begitu. Nah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah terasnya masjid ini kan agak luas. Nah, kalau gitu tidak Agak masalah. berjauhan sama akhwat. Nah, kalau berjauhan tidak masalah. Baik, cukup ya. Ada lagi? Ya, Nah, Ustaz. cukup. Syukran, Baik. jazakallah. Ya, ya bisa baca lewat WA, monggo. Bagaimana hukumnya jika petugas atau pejabat pemerintah menerima tips dari masyarakat atas pelayanan ASN tersebut dalam tugasnya sebagai tanda terima kasih saja? ASN. Iya. Terus ulang. Bagaimana hukumnya jika petugas atau pejabat pemerintah menerima tips dari masyarakat atas pelayanan ASN tersebut Tidak dalam boleh. tugasnya? Dia tidak boleh manfaatkan, dia cuci harta tadi, tidak pakai untuk kepentingan pribadi. Ya, karena itu nanti masuk tips yang bermasalah seperti gulul yang kita bahas kemarin. Karena sudah ada gaji untuk pekerjaan tersebut. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Intan dari Semarang. Iya, monggo Bu. Saya menanyakan tentang tabungan emas di Pegadaian. Ya, saya mempunyai sejumlah tabungan emas di Pegadaian. Jadi untuk sistemnya adalah kita membeli emas di Pegadaian, kemudian nantinya kita akan mendapatkan saldo dalam bentuk saldo emas. Jadi kita nantinya si saldo emas itu bisa kita cetak ataupun tidak kita cetak. Kemudian di sini kan saya kalau tidak kita cetak pun nantinya kalau kita membutuhkan uang kita bisa menjual saldo emas tersebut. Kemudian harga emasnya mengikuti harga emas dunia. Kemudian untuk kalau mau kita cetak kita memang harus mengeluarkan lagi sejumlah uang untuk biaya cetaknya. Nah, untuk pertanyaan saya kan ingin menutup tabungan tersebut. Baiknya seperti apa ya Ustadz? Apakah kita langsung jual saldo emas tersebut ataupun kita cetak dulu saja? Kemudian untuk zakatnya seperti apa ya Ustadz? Kalau saran saya sih dicetak Bu. Halo, Assalamualaikum. Dengar suara saya Bu? Iya, dengar. Kalau saran saya sih dicetak saja Bu. Iya. Alasannya Ustadz, itu. putus-putus Ustadz. Nah, sebentar. Halo, suara saya jelas Bu? Iya, jelas. Nah, kalau saran saya dicetak saja. Dikarenakan Dicetak saja. iya. Oke.
dikarenakan emas dengan uang itu kalau kita beli itu syaratnya harus. Ustaz, non saya putus-putus. Ibu fokus ke telepon atau ke siaran, Bu? Ini telepon, ini Oh, saya di telepon. telepon aja. Sebentar, Ustaz. ini sinyalnya ya. Nanti saya bicara terus Ibu kalau misalnya putus bisa dengar rekamannya kalau begitu. Oh, nje. Nggih. Gimana? Pokoknya saran saya dicetak. Nje. Dicetak, nje. Nah, terus alasannya karena emas dan uang itu harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu artinya ada emas, ada uang begitu. Mas ada uang. Nje. Iya, makanya kalau dicetak lebih aman, Bu. Ibu tahu wujud fisik dari emas tadi. Nah, ketika Ibu dapat wujud fisik, ya silakan jual. Silahkan jual ya Ustaz. Iya, Untuk zakatnya berarti setelah dicetak saja nje Ustaz. setelah dicetak saja. Atau setelah dicetak, Ibu jual dapat nilai uang. Nah, nilai uang ini dizakati nggak apa-apa. Kemudian Ustadz kan itu sudah lama sekali dari 2 tahun yang lalu. Iya. Sudah tidak pernah saya utak-utik. Iya. Terus perbedaan harga beli zaman dulu itu dengan nantinya kalau seumpama emasnya saya jual sekarang, halal nggak Ustadz? Naiknya kan tinggi sekali. Naiknya kan tinggi sekali, Bu. Nje. Nah, jadi Ibu tanya, halal nggak kalau saya jual sekarang dengan harga tinggi gitu? Iya Ustadz. Nah, saya pernah jelaskan sebelumnya di sini ketika kita bahas masalah Ustadz Irwandi itu bahas tentang menimbun barang. Yang terlarang itu kalau sekarang harganya mahal, terus Ibu borong semua, buat pasaran sulit, kemudian Ibu jual harga tinggi lagi. Namun kalau Ibu beli harga pas lagi murah, ketika harganya lagi mahal Ibu jual, nah Ibu tidak dikatakan ihtikar atau menimbun. Jadi kesimpulannya tidak masalah. Tidak masalah ya Ustadz. Tidak masalah. Oke nje. Disampaikan lain. Matur nuwun Ustadz. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan. Menjelang hari raya, biasanya ada pemberian THR dari rekanan atau perusahaan atau perseorangan yang sering berhubungan dengan pelayanan. Bagaimana jika ASN menerimanya, Ustaz? Pada saat, coba diulang. Hari raya. Menjelang hari raya, biasanya ada pemberian THR dari rekanan atau perusahaan atau perseorangan yang sering berhubungan dengan pelayanan. Nah, kalau berhubungan dengan pelayanan nggak boleh. Kalau itu tetanggamu, kasih kamu sebagai tetangga, boleh. Namun kalau berhubungan dengan pelayanan, tidak boleh. Terus. Jika pemberian tips di atas dialokasikan untuk sosial, apakah penerima tips tersebut menerima kebaikan dari amal tersebut? Dia bukan menerima kebaikan, tapi dia menerima sesuatu yang dicuci gitu. Bagi dia halal, bagi yang bekerja haram. Berbeda. Ya, terus. Saat wabah sekarang, apakah ada sholat Id yang dilaksanakan di rumah bersama keluarga? Bagaimana tata caranya? Baik. Nanti tentang masalah sholat Idnya, kita tunggu keputusan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga Kemenak. Kemudian tata cara sholatnya, kerjakan sholat 2 rakaat di rumah tanpa khutbah. Sama seperti tata cara sholat Id. Nanti akan dilihat penjelasannya kapan-kapan akan dijelaskan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak siapa di mana? Saya dengan Rizky di Bandung, Ustaz. Nah, iya, silakan. Ustaz, saya mau tanya nih, mungkin di luar tema, Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya kan teman saya ini punya konveksi, Ustaz. Nah, jadi kalau misalnya saya sebagai makalarnya atau sebagai marketingnya, tapi dengan keuntungannya itu saya dibebaskan oleh beliau gitu, oleh teman saya. Apakah saya mau ngambil keuntungan berapapun itu terserah, balik lagi ke saya. Jadi nantinya saya nerima pesanan dari orang, kemudian saya pesankan ke teman saya. Nah, itu apakah boleh, Ustaz? Sedangkan kan barang itu harus dibuat terlebih dahulu.
Tidak masalah, yang penting Bapak ada kerjasama dengan yang buat barang. Oh, jadi kalau misalnya saya sudah kerjasama dengan rekan saya itu yang konveksi itu tidak apa-apa gitu ya, Ustaz? Iya, jadi wakil berarti dalam kasus ini. Ya. Ya. Yang untuk yang kedua, Ustaz, kalau misalnya ini Ustaz, misalnya kan orang pernah berzina gitu Ustaz. Kemudian dia itu nikah, tapi yang ibaratnya perempuan itu belum hamil gitu, karena dia pengen tobat sehingga dia memutuskan untuk menikahkan saja. Itu apakah boleh Ustaz? Jadi bukan karena bentuk ibadahnya itu gitu, tapi karena dia takut akan terjerumus ke yang lebih jauh lagi gitu Ustaz. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh Ustaz. Yang penting tobat. Oh ya. Nih. Ya, cukup Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi WA. Maaf, nama kitabnya apa kajian hari ini Ustaz? Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustaz Irwandi ini sudah cetakan kedua-dua. Pakai cetakan yang ini ya, terbaru. Bisa cari banyak di pasaran. Ya. Apa hukumnya kita berjualan? Nah, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya mengenai tips Ustaz. Iya. Kalau misalnya kita memberikannya lebih ke arah memberikan sedekah gitu setelah suatu pelayanan itu dilakukan, itu bagaimana Ustaz? Kita kasih kayak sodako. Tapi saya bertanya dulu, itu diberi pada siapa? Misalnya kalau misalnya kita makan di luar gitu ya Ustaz, ya mungkin nggak mungkin di pandemi ini kali ya, tapi hanya melihat dari ke belakang-belakang, kadang saya suka memberikan dalam bentuk uang ditaruh di bawah meja, dan itu dengan niat tuh memberikan sedekah. Itu bagaimana Ustaz? Kepada siapa tadi? Kepada ini pelayan. Oh, pelayan di warung gitu ya? Iya. Oh, dia tahu ini. Ya, kalau itu sih yang rawan ini cuma pada PNS saja ini kalau saya nilai rawan. Seperti yang kita bahas-bahas tadi, aparatur negara kan. Namun kalau kalau itu kan dia tinggal lapor ke ini majikan. Dan saya rasa di warung-warung seperti itu majikan sudah tahu kalau ada uang tips untuk pegawai-pegawainya, dia biarkan saja gitu. Iya, beda. Beda dengan PNS. Kalau PNS dia sebagai aparatur negara kayak cerita-cerita tadi tentang Umar, ada Umar bin Abdul Aziz. Mereka tahu kalau kayak gitu nggak boleh. Namun kalau untuk pegawai kayak tadi, dia punya atasan, mudah sekali dia lapor. Maaf Pak, ini saya tadi ada di bawah piring, ini saya dikasih uang 50.000 tadi yang makan di sini. Dia tinggal lapor aja, mudah. Dan rata-rata saya yakin warung-warung kayak gini, mungkin karena tahu standar gaji pegawainya mungkin kurang ya, dia biarin seperti itu juga dapat tips. Oh, baik. Ya. Berarti Ustaz, kalau misalnya kita menemukan tukang parkir yang memberikan yang di belakang bajunya itu ada no tipping, berarti itu memang tidak boleh diberikan tips. Iya. Kalau misalnya ada tulisan tidak boleh kasih tips ya, itu berarti sudah dilarang dari atasannya. Oh, baik. Ya. Gitu. Baik. Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Terus. Apa hukumnya kita berjualan menggunakan jasa GoFood Ustaz? Nah, jasa GoFood itu nanti jasa titip ya. Intinya kalau saya simpulkan dari pembahasan Ustaz Irwandi di sini, beliau bahas di jasa titip. Ini di halaman 270 kalau jasa titip beli online. Ini sebenarnya masih ini ya. Berikutnya baru dibahas 270 di jasa titip. Kesimpulan dari beliau ini setelah menjelaskan tentang hukum belinya ya, beliau sebutkan terakhir pembahasan jasa titip dari GoPay itu ya nih. Berdasarkan takhif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin di halaman 288 ya. Akadnya dapat disamakan dengan qard dalam kasus GoPay, bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapatkan potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diperoleh dari muktarid, dari penerima pinjaman, kepada mukrid yang memberi pinjaman. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi
pinjaman hukumnya adalah riba. Jadi yang masalah di sini nanti pada diskonnya saja, promo-promonya itu tidak dimanfaatin. Adapun hukum transaksi GoFood dan shopping dibolehkan syariat Islam karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat yang menjadikan transaksi muamalat itu menjadi haram. Yang menjadikan haram tadi ya jika ada keuntungan saya dalam utang piutang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terus Ustadz, apakah jika pegawai ketika di waktu kerjanya sempat mengiklankan barang dagangannya di WA itu termasuk korupsi waktu dan tidak amanah, Ustadz? iya, termasuk korupsi waktu dan tidak amanah seperti kita jelaskan sebelumnya. Terus Afwan Ustadz, saya bertanya, saya mempunyai hutang puasa tahun yang lalu, sampai sekarang belum saya kodok. Jika saya bayar fidyahnya bulan ini dan kodoknya puasanya bulan besok, boleh tidak, Ustadz? boleh seperti itu. Terus Saya ingin bertanya di luar materi. Saya adalah seorang mahasiswa semester 4 di Surakarta. Di tempat saya sedang dibuka pendaftaran Mahat Ilmi dengan program 4 semester per 2 tahun. Niat hati ingin ikut, namun sesekali terbesit ragu bila nanti tidak istiqomah di tengah jalan. Bagaimana pendapat dan saran Ustadz? saran saya lanjutkan. Nah, itu cuma was-was saja yang tidak perlu dihiraukan. Wallahu alam. Baik, satu lagi mungkin silakan. Jika di kantor saat menjelang lebaran dibagikan parcel, namun perolehan uangnya kami tahu bukan dari sumber yang halal. Sudah beberapa tahun saya menolak, namun pimpinan tidak tahu karena jika tahu tidak berkenan. Jika barang tersebut kami berikan kepada orang lain, bagaimana hukumnya, Ustaz? Baiknya diberikan pada orang lain saja. Ya, wallahu alam, kita cukupkan. Insyaallah siang nanti bisa manfaatkan kajian jam 2 dan juga nantinya ada kajian pada malam hari. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar, telah kita simak bersama kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dengan tema langkah memberantas korupsi. Itulah tema pada kesempatan pagi kali ini. Dan jangan lupa pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dilanjutkan kajian membahas kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dengan tema beginilah tawaduknya Nabi SAW bagian yang ketiga. Begitu pula yang di malam harinya membahas kitab atau hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-6, syubhat itu apa? Maka ini kajian ini dilaksanakan pada jam 20 sampai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat ba'da sholat tarawih. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami segenap kru Rumaisa TV yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.